Mui Tempe. Hai Sobat Animaniak dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, yang kali ini masih membahas anime Jujutsu Kaisen episode ke-6 di season keduanya. Namun sebelum kita mulai, Mimin ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penyampaiannya, terjadi banyak kesalahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama. Scene dimulai dengan ketiga murid Gojo Satoru, di mana setelah Fushiguro pergi, Itadori mengajak Kugisaki untuk menonton film manusia cacing bersamanya. Namun Kugisaki menolaknya. Meski Itadori menjelaskan sinopsis dari film manusia cacing, yang bercerita tentang dokter gila yang bereksperimen menggunakan manusia yang dia ubah menjadi cacing, di mana episode yang akan Itadori tonton saat itu adalah mengenai kisah cinta dari manusia cacing itu sendiri. Setelah keduanya berpisah, tampak dari seberang jalan, seorang gadis sedang memperhatikan Itadori dari kejauhan. Sementara itu di SMK Jujutsu Kyoto, terlihat Mei dan Todo Aoi sedang mempromosikan Zenin Maki, Panda, Fushiguro Megumi serta Kugisaki Nobara dan juga Itadori Yuji, untuk naik tingkat menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1, di mana untuk kelulusannya, mereka harus bisa menyelesaikan misi tingkat 1, dengan ditemani penyihir tingkat 1, atau yang setara saat itu. Sedangkan Todo Aoi sendiri yang terobsesi terhadap Itadori, dan saat itu sedang bermain tenis meja dengan Mei, harus menerima kekecewaan, setelah Mei memberitahukan, bahwa Aoi bukanlah penyihir tingkat 1 yang akan mendampingi Itadori, yang menjalani misi untuk naik menjadi penyihir tingkat 1. Sementara di tempat lain, tampak Kugisaki yang sedang diikuti oleh gadis yang sebelumnya terus memperhatikan Itadori. Gadis tersebut ternyata bernama Ozawa Yuko, dan merupakan teman sekolah Itadori semasa SMP. Di mana kondisi fisiknya membuat Kugisaki menjadi heran, ketika melihat foto Yuko saat masih SMP, berbanding terbalik dengan fisiknya yang sekarang. Sedang tujuan dari Ozawa sendiri adalah untuk bisa mengenal Itadori lebih dekat, melalui Kugisaki. Mengetahui hal itu, Kugisaki lalu menghubungi Fushiguro dan menyuruhnya datang, sambil berkata kepada Ozawa, bahwa Fushiguro adalah orang yang lebih mengenal Itadori dibanding dirinya. Mendadak Ozawa bertanya ketertarikan Kugisaki dengan Itadori, yang langsung dijawab tidak oleh Kugisaki, meski dengan dada sesak, namun dia menganggap hal itu sebagai gangguan irama jantung. Tak lama kemudian Fushiguro yang tiba pun dibuat terkejut, setelah mengetahui persoalannya dari Kugisaki. Selanjutnya dia pun memberitahu dan menjelaskan mengenai Itadori kepada Yoko. Bahkan saat Yoko juga menanyakan tipe cewek idaman Itadori, Fushiguro pun menjawabnya, dan saat mendengar jawaban itu, Kugisaki yang merasa Yoko memiliki kesempatan, akhirnya memutuskan untuk memanggil Itadori. 背が高い子が好きっていう。虎杖を召喚するわ。 Tak lama kemudian, Itadori pun muncul, dan saat Kugisaki khawatir jika Itadori tidak mengenali Yoko, karena perubahan fisiknya, namun justru ternyata saat itu Itadori bisa langsung mengenalinya. Scene lalu berpindah ke masa lalu Itadori dan Ozawa, tepatnya saat mereka masih SMP, di mana ketika tanpa sengaja Ozawa mendengar percakapan Itadori dan kawan-kawannya, mengenai teman wanita yang dipilih Itadori ternyata adalah Ozawa sendiri, dan sejak saat itulah, Ozawa lebih memilih tertarik kepada Itadori, ketimbang teman pria yang lain. Selanjutnya, setelah menjalani kencan kilat dan kemudian selesai mengantarkan Ozawa sampai stasiun kereta, Itadori kembali bergabung dengan Kugisaki dan Fushiguro, untuk menonton film manusia cacing kegemarannya. Sementara itu di tempat lain, tampak Utahime yang sedang melakukan pertemuan dengan ketiga murid Gojo Satoru,
guna memberikan hasil penyelidikan yang dia lakukan, atas permintaan dari Gojo Satoru sebelumnya, mengenai adanya pengkhianat di dalam SMK Jujutsu Kyoto. で、京都の誰ですか？内通者。 Kemudian Utahime menjelaskan metode penyelidikannya, yang menggunakan sistem eliminasi, di mana dia akhirnya mencurigai Muta Kokichi, atau yang lebih dikenal sebagai Mekamaru. Namun saat mereka mendatangi ruang bawah tanah, tempat tubuh asli Mekamaru berada, mereka hanya menemukan ruangan yang telah kosong, tanpa ada jejak dari Mekamaru. Sementara di tempat lain, kecurigaan Utahime telah terbukti, ketika Mekamaru tampak terlihat mengadakan pertemuan dengan Geto Suguru, yang ditemani oleh roh terkutuk Mahito. Ternyata semua pengkhianatan yang dilakukan oleh Mekamaru, adalah semata-mata demi tujuan menyembuhkan dirinya, dengan melakukan ikatan sumpah dengan Mahito, yang mana dengan teknik perubahan diam milik Mahito, digunakan Mekamaru untuk menyembuhkan dirinya, sedangkan saat itu, Mahito yang berniat untuk langsung membunuh Mekamaru, dicegah oleh Geto, yang mengingatkan resiko dari melanggar ikatan sumpah yang telah mereka buat. は直した後だ。はいはい。無意天変。 Selanjutnya setelah Mahito berhasil menyembuhkan Mekamaru dengan teknik perubahan diam miliknya, Mahito yang ingin melanjutkan untuk menghabisi Mekamaru, mendapatkan perlawanan dari Mekamaru, yang mengeluarkan boneka Mekamaru dalam jumlah yang banyak untuk menyerang Mahito, namun dengan mudah, Mahito memusnahkan seluruh boneka Mekamaru tersebut. Kemudian saat Mahito yang kehilangan Mekamaru asli, serta menganggapnya telah melarikan diri, mendadak lantai yang dipijak oleh Mahito hancur, dan menghempaskan Mahito ke dasar sebuah bendungan, di mana di sana telah menunggu boneka raksasa berbentuk robot dengan kendali Mekamaru yang berada di dalamnya. Sementara Mahito sendiri saat itu terlihat gembira, karena kembali berhadapan dengan buruannya, sedangkan Mekamaru sendiri menyadari posisinya yang dirugikan, karena menghadapi dua musuh sekaligus, di mana saat itu sendiri, Geto pun telah menurunkan tabir sihir miliknya, yang bukan saja mengurung mereka, namun juga menghalangi signal, sehingga membuat Mekamaru sendiri tidak dapat mengirim signal untuk meminta bantuan keluar. Namun dengan peluang kemenangannya yang sangat kecil, Mekamaru pun akhirnya melancarkan satu serangan, dengan kekuatan penuh. Sampai di sini, cerita kemudian berakhir. Harapan Mimin semoga bisa menghibur sobat Animaniac semuanya, serta sekali lagi Mimin ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan jumpa lagi di cerita selanjutnya.